Ron Cincang telah berhasil menembus level ke-6. Xiaoyan tidak punya waktu untuk memeriksa dengan teliti cincin penyimpanan para Raja Roh. Dia hanya memindai mereka sekilas dengan kekuatan jiwanya. Para Raja Roh ini tidak memiliki banyak koleksi yang berharga. Setelah menerobos keabadian dewa, tampaknya mereka tidak memiliki dominasi yang begitu besar. Jadi tidak mengherankan jika Ratu tidak pernah menganggap serius Istana Surga Manusia. Di seluruh sensi, mereka paling-paling adalah kanker. Tetapi sekarang tampaknya Istana Surga Manusia sengaja ditinggalkan oleh Susang agar Xiaoyan dapat berlatih. Tentu saja, tata letak artikelnya tidak semudah seperti berlatih. Istana Surga Manusia adalah sebuah pengantar, dan guru di balik mereka seharusnya menjadi alasan sebenarnya mengapa Susang menempatkan bidak catur ini. Xiaoyan tidak terlalu memikirkannya sekarang. Hal terpenting sekarang adalah terus melangkah maju. Meskipun krisis datang, dia masih harus menghadapinya dengan tenang. Maksud kedatangannya ke sini adalah untuk mencari jiwa lubang kehambaan. Sudah lama sejak Xiaoyan berasa di ruang misterius ini. Dia membunuh sejumlah besar binatang luar angkasa yang membutuhkan banyak waktu. Tetapi dia juga memperoleh sejumlah besar kristal ruang waktu. Menurut Feng Xichang, satu orang membutuhkan 1000 kristal ruang waktu. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Sekarang Xiaoyan tidak punya cara untuk mengetahui situasinya dan hanya bisa menyelidiknya sendiri langkah demi langkah. Dia segera mengeluarkan 1000 kristal ruang waktu dan mencoba untuk mulai mencampurkannya. Ketika kristal ruang waktu berkumpul, mereka tidak menyatu secara aktif. Sebaliknya, mereka hanya menyatu setelah kekuatan jiwa Xiaoyan mengaktifkannya. 1000 kristal ruang waktu bergabung menjadi satu dan berubah menjadi titik cahaya. Namun tampaknya tidak cukup terang, tidak ada keanehan, dan tidak ada jalan menuju lipatan ruang waktu berikutnya. Xiaoyan segera mengeluarkan 1000 lainnya, dan setelah menyatu dengan titik-titik cahaya, mereka menjadi lebih terang. Tetapi itu masih belum cukup. Xiaoyan harus terus menggabungkannya, dan setelah menggabungkan total 10.000 kristal, titik-titik cahaya di depannya tampaknya telah mencapai puncaknya. Dan tiba-tiba mereka berkelebat. 3 celah ruang muncul di depannya. Xiaoyan langsung sedikit mengernyit. Ini tampaknya benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan Feng Xichang. Seekor rubah tua seperti Feng Xichang telah mengarang cerita di awal. Tidak mengatakan satu pun kebenaran. Apakah ada 3 saluran? Bagaimana cara memilihnya? Xiaoyan tampak bingung. Tidak ada indikasi mengenai ketiga bagian ini dalam gunungan yang diberikan oleh Ratu. Saudara-saudara dari alam dewa kuno telah masuk ke sini terlebih dahulu, tetapi sampai sekarang mereka belum terlihat. 3 pilihan yang muncul sekarang membuat Xiaoyan berhenti. Mungkin hanya ada 1 lubang jiwa di dalamnya. Jika aku salah jalan, apakah aku perlu mengumpulkan 10.000 kristal ruang waktu lagi? Xiaoyan mencubit dagunya. Xiao Yuwei dan Ye Beijing keduanya berada di kapal dewa kuno. Ini semua adalah pengaturan yang dibuat oleh Xiaoyan. Tanpa keadaan khusus, mereka tidak akan diizinkan meninggalkan kapal dewa kuno. Meskipun hanya ada 3 pilihan, toleransi kesalahannya sangat rendah. Jika seseorang melakukan langkah yang salah, seseorang perlu meningkatkan kristal ruang waktu yang baru. Untuk menjelajahi 3 celah saja, seseorang akan membutuhkan 30.000. Xiaoyan bergumam, tidak heran Feng Xichang terus mengumpulkan kristal ruang waktu. Mungkin dia telah memasuki salah satunya, tetapi mungkin tidak menemukan jiwa lubang void. Jadi dia kembali ke ruang waktu asal untuk mengumpulkannya lagi. Jika melihat ketiga saluran itu, tidak ada petunjuk dan itu akan menjadi pilihan yang buta. Jika jiwa lubang void benar-benar salah satunya, biaya melakukan kesalahan masih cukup tinggi. Begitu seseorang salah memilih, waktu yang dibutuhkan akan semakin lama, dan kristal ruang waktu tidak akan mudah dikumpulkan. Untungnya Xiaoyan berbeda dari yang lainnya. Dia memiliki sub jiwa lubang void. Xiaoyan tahu bahwa kekuatan yang terpisah dari sumbernya berasal dari sumber yang sama. Jadi dia secara alami bisa merasakan di mana letaknya. Sub jiwa lubang void terkondensasi dari tubuh Xiaoyan dan melayang di depan 3 celah ruang. Masing-masing retakan ruang besar ini memancarkan cahaya yang berbeda. Namun, Xiaoyan tidak yakin apakah sub jiwa lubang void dapat merasakannya dan memberinya bimbingan. Jiwa Xiaoyan dan sub jiwa lubang void terhubung dan seperti yang diduga, mereka merasakan fluktuasi aneh. Namun yang anehnya aura yang sama keluar dari ketiga celah itu. Jika kekuatan jiwa cukup kuat, itu bisa dirasakan. Tetapi ada lebih banyak fluktuasi aura yang tidak jelas, yang hanya bisa dirasakan oleh Xiaoyan dengan bantuan sub jiwa lubang void. Setelah mengamati 3 saluran, pandangan Xiaoyan tertuju pada saluran paling kiri. Xiaoyan mengulurkan tangannya ke depan, dan retakan itu tiba-tiba terbuka. Sementara 2 retakan lainnya menghilang. Xiaoyan naik ke kapal dewa kuno, lalu memasuki saluran ruang dan menghilang. Kegelapan di depan matanya lenyap dalam sekejap.
dan keadaan di sekitar menjadi terang. Dalam lipatan ruang waktu ini, yang ada bukanlah kehambaan lain, tetapi ruang yang terfragmentasi. Ruang di sini tampak tidak pada tempatnya, dengan benua-benua dan bintang-bintang yang miring sehingga tampak seperti terbelah dua oleh pedang raksasa. Segala sesuatu tampaknya terbelah di tengah, dan kemudian disatukan kembali secara tidak teratur. Xiaoyan melihat bintang dengan ukuran yang sama sekali berbeda. Ada yang kecil, ada yang besar, warna mereka berbeda, dan dua bintang tersebut membentuk satu. Keanehan tempat ini agak di luar ekspektasi. Itu adalah ruang aneh yang disatukan, tetapi tampaknya sejalan dengan kemampuan jiwa Void. Jiwa lubang Void memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan melalui kehampaan. Subjiwa lubang Void hanya memberikan Xiaoyan sebagian kecil kekuatannya, tetapi juga dapat memungkinkan Xiaoyan untuk berteleportasi antar bintang. Namun itu akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa. Jadi Xiaoyan tidak akan menggunakannya dengan mudah kecuali jika diperlukan. Tentu saja, jika kekuatan jiwa Xiaoyan dapat menerobos lagi dan mencapai alam Void yang lebih tinggi dari alam domain, pada saat itu dia dapat menggunakan subjiwa lubang Void dengan lebih bebas. Itu bukan lagi masalah kecepatan, tetapi pertukaran ruang yang sangat menghemat waktu. Mengendalikan kapal dewa kuno untuk bergerak maju perlahan, kehampaan di sini tampak terlalu halus. Saat bergerak, semua yang ada di depannya juga ikut tergerak. Untuk sesaat, bahkan mustahil untuk mengetahui apakah kapal dewa kuno yang bergerak atau seluruh alam hampa yang berubah. Pada saat berikutnya, kapal dewa kuno tiba-tiba gemetar. Detik sebelumnya benda itu jelas tidak ada, tapi detik berikutnya ada benda jatuh ke tanah. Tanahnya sangat aneh, seolah-olah tergantung terbalik di kehampaan. Xiaoyan sedikit mengernyit dan harus mengubah arah kapal dewa kuno. Gelombang besar muncul di depan mereka. Itu adalah lautan yang luas. Ombak yang mengerikan itu tingginya ribuan kaki. Pada saat ini, sesosok monster hitam yang berbadan padat dengan 8 tangan melesat keluar dari dalam ombak dan menyerbu ke arah kapal dewa kuno. Xiaoyan mengabaikannya dan terus mengendalikan kapal dewa kuno untuk bergerak maju. Dia tidak bergerak tanpa tujuan, tetapi mencari arah yang benar melalui persepsi subjiwa lubang Void. Kekuatan luar biasa dari ruang, dan kekuatan aturan menyatukan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang kamu lihat di depan matamu tidaklah nyata. Ini adalah labirin yang sangat besar, tidak mudah untuk keluar, ucap Ye Beijing sambil menyilangkan tangannya dan menampakkan dadanya yang montok dengan bangga. Xiao Yuwei tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya. Ibu baptisku sangat sakti, pasti ada jalan keluar kan? Xiao Yuwei langsung menunjukkan senyum polos. Meskipun Ye Beijing sangat senang mendengar sebutan nama itu, dia tersenyum dan tiba-tiba menatap Xiao Yuwei dengan serius. Ye Beijing mendengus pelan dan berkata dengan nada bercanda, "Gadis kecil, kau tidak akan memanggil semua wanita yang dekat dengan ayahmu sebagai ibu baptismu selama mereka bisa membantumu kan?" Mendengar ini, Xiao Yuwei berkata dengan nada main-main lagi, "Tidak juga, ayah belum pernah bertemu orang sekuat ibu baptis." Ye Beijing berkata, "Dia tidak akan meminta bantuanku dengan mudah. Sebagai reinkarnasi dari Susang, dia bisa menyelesaikan masalah seperti ini hanya dengan menggunakan sedikit otaknya. Jadi, ibu baptis tidak perlu membantu." Ye Beijing sangat menyukai judul ini. Matanya menatap Xiaoyan dengan kagum. Sebenarnya, Xiaoyan bahkan tidak memikirkannya. Kalau dia berlari maju tanpa tujuan, kemungkinan besar dia akan menabrak benda-benda di sepanjang jalan dan bisa saja menabrak apapun. Setelah masuk ke sini, Xiaoyan telah menggunakan kekuatan subjiwa lubang Void. Meskipun dia tidak tahu apakah arahnya benar, dia hanya bisa meneruskan dengan cara ini. Xiaoyan berkata, "Meskipun jalannya agak aneh, perasaan itu semakin kuat. Setidaknya ruang yang kita datangi tidak salah. Namun, bahkan jika kita memasuki ruang ini, kita mungkin tidak dapat menemukannya." Ruang yang terkilir itu seperti prisma. Apa yang mereka lihat mungkin tidak nyata, jadi akan membutuhkan banyak waktu untuk menemukan jalur yang tepat di dalamnya. Sementara itu, scene berganti di luar tempat misterius. Di dunia Sensi bagian laut barat, itulah area tempat Xiaoyan berada. Setelah lubang cacing itu berguncang beberapa saat, dua naga es raksasa berlari kencang di kehampaan. Sesosok berdiri di atas kepala naga tersebut. Dia memiliki rambut panjang yang terbuat dari kristal es, mengenakan baju besi yang terbuat dari kristal es, dan membawa tombak panjang yang terbuat dari es hitam. Matanya yang dingin tertuju ke satu arah. "Aku harus menemukan reinkarnasi Susang sebelum roh pohon gila itu tiba. Aku ingin menyimpan kue ini untuk diriku sendiri." Tepat saat dia melaju kencang, naga es raksasa di bawah kakinya tiba-tiba bergetar. Salah satu naga hancur berkeping-keping dengan suara dentuman yang keras. "Ping Leidong, aku sudah lama menunggumu.
Apakah kamu mau pergi bersamaku? Pemandangan ini sontak saja mengejutkan orang di atas naga itu. Yaunantian, aku tahu itu kau, bajingan tua. Tidak bisakah kau menjaga tanganmu? Jika kau tidak berhati-hati, aku khawatir kau bahkan tidak tahu kapan kau mati. Setelah berkata demikian, bongkahan es yang besar melesat ke arah lelaki yang tiba-tiba muncul. Pria itu bernama Yaunantian, mengenakan mahkota emas, tampak setengah baya, dan membelai jenggotnya yang panjangnya setengah jari. Ketika serangan embun beku itu sudah mendekati 100 kaki jauhnya, tiba-tiba embun beku itu dipengaruhi oleh kekuatan tak terlihat dan hancur secara otomatis. Katakan saja terus terang, apa yang sedang kau rencanakan? Mata Beng Laidong dipenuhi dengan niat membunuh. Tetapi keduanya tampak waspada satu sama lain dan tidak ada yang memilih untuk bertarung. Tentu saja aku perlu mencari teman. Aku masih agak takut jika pergi sendiri. Akan jauh lebih aman jika aku pergi bersama saudara Laidong. Yaunantian memegang pedang emas di satu tangan. Reinkarnasi Susang baru saja mencapai keabadian dewa. Kekuatan ini hanya seekor semut di matamu. Bukankah dia dapat dihancurkan sampai mati hanya dengan satu tamparan? Beng Laidong berkata dengan nada meremehkan. Dia tampaknya tidak percaya apa yang dikatakan Yaunantian. Mendengar ini, Yaunantian tersenyum dan mengibaskan bulu kipas emasnya dengan lembut. Saudara Laidong tampak belum menerima berita itu. Reinkarnasi dari penguasa tertinggi yang baru saja menembus level keabadian dewa ini mengalahkan jiwa Lord Su. Meskipun itu hanya jiwa, tidak bisakah kekuatan tempurnya membunuhnya? Setelah kata-kata Yaunantian terdengar, Beng Laidong sedikit mengernyit. Dia memang belum pernah mendengar berita ini. Jiwa Lord Su, belum lagi membunuh seseorang yang baru saja menembus keabadian dewa. Membunuh seseorang di level ketiga bukanlah masalah sama sekali. Yaunantian, jangan membodohiku. Beng Laidong tentu saja merasa skeptis. Dia sebenarnya percaya dengan apa yang dikatakan Yaunantian. Kalau tidak, mengapa Lord Su perlu mempercayakan tugas itu kepada mereka? Dia bisa saja membunuhnya sendiri. Yaunantian berkata, tentu saja tidak. Jika kamu ingin lebih berhati-hati, tunggu saja jamur inti pohon. Itu cara terbaik. Beng Laidong tidak membantah setelah mempertimbangkan dengan seksama. Lagi pula, targetnya adalah reinkarnasi dari sang makhluk tertinggi. Dan dia tahu berita tersebut. Jadi tentu saja dia tidak bisa bertindak gegabah. Yaunantian berkata, aku tahu perkiraan lokasinya. Kita tinggal ke sana dan menunggu. Setelah berbicara, dia bergerak dan melangkah ke naga es raksasa di bawah kaki Beng Laidong. Ini membuat Beng Laidong sedikit tidak senang. Tetapi dia tidak banyak bicara dan terbang maju. Sin kembali ke lokasi Xiaoyan. Di ruang terkilir ini, kapal dewa kuno bergerak dengan kecepatan yang sangat lambat. Karena tidak tahu apa yang akan ditabraknya di detik berikutnya. Terlebih lagi, setelah masuk ke sini, Xiaoyan belum menemukan satupun binatang luar angkasa. Secara logika, seharusnya ada makhluk luar angkasa yang lebih kuat di sini. Ruang di sini benar-benar tidak teratur. Sangat sulit untuk menemukannya. Xiaoyan bergumam, namun tidak ada cara lain. Di bawah bimbingan subjiwa lubang void, mereka menaiki kapal dewa kuno untuk terus berjalan. Xiaoyan awalnya mengira bahwa ia harus berkelana di ruang tak teratur ini untuk waktu yang lama. Tetapi ternyata tidak. Tak lama kemudian ruang yang tak teratur itu mulai berubah. Setelah memasuki ruang angkasa, kapal dewa kuno bagaikan seekor burung yang keluar dari awan. Terbang lurus dengan kecepatan tinggi. Dan di hadapan mereka tampaklah sebuah benua. Daratan tandus, tak berbatas dan tak berujung. Melihat sekeliling, tidak ada batas atau ujung apapun. Seseorang dapat membayangkan betapa besarnya ruang ini. Ayah, ada sesuatu yang terjadi di depan. Mendengar ini, semua orang melihat ke arah Xiao Yueli. Ada sejumlah besar tokoh di sini. Semuanya memancarkan aura yang sangat kuat. Kedatangan Xiaoyan menarik perhatian hampir semua orang di sini. Karena mereka semua mengandalkan tubuh fisik mereka untuk melintasi kehampaan dan tidak memerlukan dukungan apapun untuk masuk ke sini. Kapal dewa kuno yang besar tampak sangat mempesona. Xiaoyan mengendalikan kapal dewa kuno untuk berhenti perlahan, dan dia tidak menyerbu ke depan. Berani bersikap menonjol seperti ini, dia pasti setidaknya orang keabadian dewa tingkat keempat. Jangan memprovokasinya, jauhi dia. Suara-suara percakapan pribadi terdengar. Pada saat ini, Xiaoyan menyebarkan kekuatan jiwanya. Dia bisa merasakan bahwa kebanyakan orang di sini merupakan keabadian dewa tingkat ketiga, dan ada pula sebagian yang tingkat kedua. Tentu saja, tingkat ketiga juga dibagi menjadi 9 sumber. Jadi dia hanya bisa merasakan aura umum mereka dan tidak bisa merasakan kekuatan sumbernya. Selain itu, dengan pengalaman sebelumnya, Xiaoyan mengerti bahwa orang-orang yang bisa datang ke sini kebanyakan berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Saat kekuatan jiwa Xiaoyan menyapu,
Aura yang mendominasi memantulkan kekuatan jiwa Xiaoyan. Beraninya kau, penjahat, menggunakan jiwamu untuk menyelidiki aku. Orang yang menangkis kekuatan jiwa Xiaoyan datang dari sosok di sebelah kiri. Dia berbeda dari kerumunan di sekelilingnya. Orang-orang di sekitarnya berjalan berkelompok, tetapi dia sendirian duduk bersila di udara. Teriakannya yang dahsyat menyebar bagai gemuruh guntur. Xiaoyan melangkah maju dan muncul dari kapal dewa kuno. Dia melangkah beberapa langkah ke depan, dan bayangan kakinya yang kokoh melesat ke arah orang tua yang sedang berbicara itu. Pengadilan kematian. Melihat Xiaoyan memilih menyerang tanpa berkata apa-apa, lelaki tua itu mendengus dingin dan meraih udara. Sebuah telapak tangan besar dengan cahaya terang meledak. Keduanya bertabrakan dengan hebat. Kekuatan orang tua itu cukup aneh. Sebuah lubang hitam muncul di telapak tangannya, yang ternyata tengah menyerap kekuatan 7 langkah dewa mengejutkan milik Xiaoyan. Saat berikutnya, 9 segel bintang berkedip di antara alis Xiaoyan, dan tubuhnya langsung menjadi beberapa ribu kaki panjangnya. Dia kemudian melakukan 7 langkah dewa mengejutkan lagi. Meskipun teknik do yang sama, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat. Bukan hanya lelaki tua itu saja yang menyipitkan matanya. Mata orang-orang di sekitarnya pun tiba-tiba terkejut. Meskipun ras Yuanzhen telah lama menghilang dalam sungai sejarah yang panjang, ketenaran mereka di masa lalu masih membekas. Dan orang-orang ini belum pernah melihat keabadian fisik yang benar-benar hidup. Begitu terkejutnya dia, sampai-sampai lelaki tua itu tidak dapat berkata apa-apa lagi. Meskipun dia melawan lagi, dia menunjukkan kelemahannya kepada Xiaoyan. Maaf atas kesalahpahaman tadi, saudara ini sangat hebat. Mengapa kita tidak bekerja sama? Mendengar ini, Xiaoyan tidak mempersulitnya, melainkan melambaikan tangannya, dan langkah kaki kokoh itu pun menghilang. Aku baru di sini. Bagaimana situasinya di sini? Xiaoyan menatap lelaki tua itu dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang memandang rendah dirinya. Dia harus mempertahankan sikap ini. Sikap yang lebih tinggi terkadang dapat menghindari beberapa masalah yang tidak perlu. Tentu saja Xiaoyan tidak takut bertarung. Mereka semua adalah keabadian dewa dari dunia lain. Jadi tidak masalah apakah akan membunuh mereka atau tidak. Orang tua itu berkata, di luar sana ada lautan pasir bintang. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu mungkin akan terperangkap di dalamnya selamanya. Kamu harus memiliki kekuatan jiwa yang cukup kuat di sini, lalu bekerja sama untuk merasakan kekuatan sumber. Orang tua itu mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Yang menjebak begitu banyak orang kuat adalah lautan pasir bintang yang tampak seperti debu. Orang tua itu meraih udara, dan sepotong pasir bintang seukuran ibu jari muncul di tangannya. Dia lalu menyerahkannya kepada Xiaoyan. Jika diperhatikan lebih dekat, itu seperti bintang yang berotasi perlahan. Jika kamu salah langkah, kamu mungkin akan terjatuh ke dunia mini ini. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.